Penyidik kantor imigrasi kelas 1 khusus TPI Soekarno-Hatta, berhasil membekuk warga negara asing berinisial IU, yang berupaya masuk ke Indonesia melalui Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, menggunakan paspor palsu. Hal ini terungkap dalam jumpa pers yang berlangsung pada Selasa, 12 Juli 2022. Setelah mengumpulkan 2 alat bukti, IU akhirnya ditetapkan sebagai tersangka karena telah melakukan tindak pidana keimigrasian orang asing. Tersangka IU diketahui terbang menggunakan pesawat Garuda Indonesia, G875, rute Haneda, Soekarno-Hatta. Dalam kejadian ini diamankan barang bukti berupa 1. Paspor kebangsaan Meksiko palsu ANIU. 2. Print out e-visa Republik Indonesia. 3. Boarding pass. 4. Kartu pemilu Meksiko. 5. Permanent residence Jepang. 6. SIM Meksiko. 7. Beberapa kartu ATM. Atas perbuatannya itu, IU dijerat dengan pasal 119 ayat 2 URI No. 6 tahun 2011 tentang keimigrasian dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp500 juta. Imigrasi. Nah, memang kan dalam beberapa periode terakhir ini kan Direktorat Jenderal Imigrasi memiliki inovasi penerbitan e-visa, jadi elektronik visa yang diterbitkan melalui permohonan online seluruhnya. Jadi tidak ada pertemuan tatap muka, penyerahan berkas secara langsung dari pemohon kepada Direktorat Jenderal Imigrasi. Nah, proses semuanya itu dokumen persyaratan yang dibutuhkan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi dipenuhi. Jadi KTP pemohon, surat permohonan, atau pendirian perusahaan, fotokopi paspor palsunya ini. Nah, kalau fotokopi kan kita tidak bisa mengidentifikasi apakah ini asli apa tidak. Secara fisik fotokopinya kan ya terlihat sama dengan aslinya. Nah, maka dari itu visanya bisa terbit karena persyaratan, dokumen persyaratan yang diwajibkan semuanya terpenuhi. Ya. Nah, setelah visa terbit, praktis dia setengah kaki itu sudah punya izin untuk masuk ke Indonesia. Cuma pada saat ada di bandara, kita identifikasilah paspor palsunya itu, sehingga ya oke, nanti dulu nggak kami kasih izin dong, kami lakukan pemeriksaan lebih lanjut untuk kami identifikasi benar-benar paspor ini palsu. Gitu. Kalau dari pemeriksaan Pak, dia warga negara mana yang aslinya itu? Nah, saya nggak mau berspekulasi dengan itu karena secara ciri fisik kan memang seperti etnis Tionghoa ya. Tionghoa itu macam-macam, nanti bisa Tiongkok, ada Hongkong, bisa Taiwan. Nah, ini kami sedang mendalami dan kami akan berkoordinasi dengan rekan-rekan dari Interpol untuk memeriksa jati diri dia sesungguhnya itu siapa. Tapi pada saat kedatangan dia memang sendiri Pak, nggak ada yang menemani gitu. Sudah kami cek konter yang bertugas pada saat itu, antriannya seperti apa, dia memang cukup confident datang sendiri. Nah, ini mungkin terkait juga dengan ini kan dia datang perjalanan ke-4. Ke-5. Sebelumnya dia sudah pernah travel ke Indonesia dengan paspor yang sama. Yang waktu itu mungkin ya belum berhasil diidentifikasi, paspornya mungkin masih brand new, jadi nggak bredel gitu, nggak ini berantakan. Tapi makin kesini kan di paketnya makin rusak. Kalau paspor yang genuine dia akan cukup ini long lasting dia, dipakai berapa kali, dibolak-balik, dibuka tutup, dia akan cukup bertahan. Tapi kalau paspor ini jahitan ulang, itu akan mudah sekali dibuka beberapa kali, nanti akan rusak. Nah, makin sini kan makin rusak. Dan kalau yang kelimanya ini berapa tahun? Apa jadi? Jarak perjalanan pertama sampai kelima ini. Ini udah lama sekali. Terakhir awal 2020 sebelum pandemi. Nah, sebelumnya itu cukup ya, Mas Rizky ya. Oke. Untuk pertanyaan dari Anda, tujuannya belum tahu, terus kesulitan apa? Nah, selama 1 bulan ini kami benar-benar memastikan palsu ini dia bisa menutupi. Lalu yang kedua, pertanyaan dari Bang Rusdi, Kesiwan, motifnya sampai dengan saat ini yang terlibat berdasarkan analis kami cukup banyak karena ini dari luar negeri, jadi pasti akan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi semua, terima kasih atas pertanyaan dari Maya. Sambil menunggu Pak Kakani untuk bergabung bersama kita pada pagi hari ini, rekan-rekan dapat mengabadikan ini buat bahan visual gitu teman-teman. Untuk yang media TV
Jangan lupa subscribe ya.